Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 788. Menarik diri dari warga negara Indonesia. Boom, boom, boom. Detik berikutnya terjadi ledakan di sana. Ledakan yang dahsyat. Daerah itu meliputi 2 garis pertahanan. Dalam sekejap, tempat itu menjadi lautan api. Para aliran hitam banyak yang terluka dan meninggal. Meskipun para master senior tertinggi dapat menahannya, mereka masih banyak yang terluka. Bagaimanapun juga ledakan ini sangat dahsyat. Kenapa ada ledakan? Itu karena Victor telah memasang bom di area tersebut sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Sebelum waktunya tiba, bom tersebut tidak akan meledak. Para aliran hitam tidak akan menyadarinya. Tiba-tiba semua bom tersebut meledak secara bersamaan dan mereka lengah. Karena mereka tidak melihat siapa-siapa di sana. Mundur. Semuanya mundur. Para aliran hitam ini sebenarnya adalah orang-orang bermuka dua. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan. Tidak benar-benar berusaha. Sekarang begitu ada korban, mereka langsung berencana untuk pergi. Jadi kekuatan musuh di zona perang perbatasan selatan pun menghilang. Jika berita ini menyebar, tidak akan yang bisa mempercayai di 3 zona perang lainnya. Pertempuran di zona perang perbatasan selatan pada dasarnya sudah berakhir. Tapi yang tidak Victor duga adalah ada seekor ikan yang lolos dari jaring. Pemimpin aliansi para master di zona perang perbatasan selatan bukan 11 master senior tertinggi, melainkan master selatan dari 4 master utama. Dia dan anak buahnya awalnya berada di balik semua ini. Tapi pada akhirnya mereka juga diledakkan. Karena jarak yang jauh, Victor tidak menemukannya. Ketika master selatan bangun, ia berada di sebuah pulau yang tidak dikenal. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka memar. Yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain adalah salah satu dari 4 master utama bukanlah master tertinggi. Ia merangkak ke pantai dan meninggalkan noda darah. Aku harus pergi secepat mungkin dan memberitahu orang-orang apa yang terjadi di zona perang perbatasan selatan. Indonesia sangat hebat. Kita gagal. Inilah yang tidak pernah dibayangkan oleh Victor. Sekarang, zona perang utama Indonesia dalam bahaya. Banyak yang terus meminta bantuan. Di garis pertempuran banyak memakan korban. Dan diserang oleh musuh habis-habisan. Orang-orang Indonesia juga mulai khawatir dan panik. Semua topik pembahasan orang-orang tentang perang. Ini menyangkut masa depan Indonesia. Khawatir. Sangat khawatir. Awalnya orang-orang dan para keluarga bangsawan mengira tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi sekarang mereka juga mulai panik. Jika terus seperti ini akan sangat berbahaya. Jika garis pertahanan kelima juga hancur, kemungkinan musuh asing akan masuk ke Indonesia. Ini merupakan akhir dari segalanya. Pergi. Cepat pergi ke luar negeri. Cepat transfer semua uang ke rekening luar negeri. Orang-orang kaya segera mentransfer aset mereka dan mencoba segala cara untuk melarikan diri ke luar negeri. Para selebriti dan orang kaya lainnya sudah melarikan diri ke luar negeri lebih dulu. Mereka sedang menonton drama di villa mereka masing-masing di luar negeri.
Orang-orang yang mengolok Indonesia hanya bisa menunggu kematian mereka di Indonesia. Para selebriti dan selebgram sudah tidak peduli lagi dengan para penggemarnya ataupun keluarga mereka. Mereka hanya bisa mengolok dan memarahi penggemarnya. Jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat Indonesia akan hancur diserang. Sekelompok orang bodoh mengira Indonesia hanya tempat berlabuh untuk mereka. Indonesia menghadapi situasi di mana seluruh dunia adalah musuh. Sebentar lagi akan ada negara lain yang menginjakkan kakinya di Indonesia. Indonesia tidak akan bisa menahannya. Ya, seandainya kita pergi meninggalkan Indonesia lebih awal, di negara luar memang lebih nyaman. Lihatlah, aku sudah menjadi warga negara Australia. Dan aku telah menjadi artis pertama di Australia. Aku juga tidak buruk. Sebenarnya aku punya banyak penggemar di Pulau Timur. Sekarang aku menjadi warga Pulau Timur. Pada saat kritis, orang-orang pergi dari Indonesia satu persatu dan pindah ke warganegaraan. Haha. Aku sudah mentransfer aset dan bisnisku. Aku akan berkembang di luar negeri di masa yang akan datang. Tuan, kamu cepat juga. Sudah menyelesaikannya dengan cepat. Aku juga akan segera selesai. Titik 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 titik. Orang-orang kaya dan berkuasa bergerak dengan cepat, mengirim keluarga mereka keluar serta mentransfer uang dan aset mereka. Semakin banyak orang Indonesia yang melarikan diri. Alih-alih merasa malu, mereka justru merasa bangga. Hari ini, mereka semua menikmati hidup mereka di luar negeri. Menyaksikan orang-orang Indonesia yang hidup menderita dalam kesulitan. Lagi pula setelah dilihat-lihat, Indonesia juga akan kalah. Ketika melihat banyak orang yang kabur dari Indonesia. Saat ini negara elang, negara Australia, Pulau Timur, dan ratusan negara di seluruh dunia mengeluarkan pengumuman. Mereka bersedia menerima orang-orang Indonesia untuk bergabung bersama mereka. Mereka membuka jalur khusus untuk memudahkan orang-orang Indonesia yang ingin pindah ke warganegaraan. Mereka juga memberi banyak keuntungan, seperti memberi kebijakan tentang kepemilikan rumah dan tanah. Tapi tentu saja ada syaratnya. Mereka menyambut orang-orang yang memiliki status sosial. Dengan kata lain, orang-orang yang kaya dan berkuasa. Orang-orang kelas atas, selebriti dan orang kaya yang paling mereka sukai. Setiap negara menyambut orang-orang elit dari Indonesia untuk bergabung. Sedangkan orang biasa tidak akan diperlakukan seperti itu. Jangan berharap sama sekali. Jika orang kaya ingin melarikan diri dari Indonesia, maka negara lain akan dengan senang hati membantunya. Walaupun melewati zona perang sekaligus, mereka memiliki jalur khusus. Setelah negara-negara lain mengeluarkan pengumuman itu, orang-orang di Indonesia merasa sangat senang. Sedangkan orang-orang kaya yang dulu tidak bisa keluar negeri apalagi berpindah ke warganegaraan, sekarang mereka memiliki jalur khusus. Mereka bisa meninggalkan Indonesia dan bebas memilih negara mana yang akan mereka tuju. Untuk sementara waktu, semakin banyak orang yang meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan negara lain. Apalagi mereka yang sudah pergi ke sana sebelumnya. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yang bisa menarik orang-orang dari kalangan atas lainnya di Indonesia. Ketika mereka melarikan diri dari Indonesia, mereka bukan hanya bisa menghindari perang, tetapi mereka juga tidak akan terlantar.
Dan bahkan mereka bisa memiliki lebih banyak uang dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Jadi kenapa tidak melakukannya saja? Tapi yang melarikan diri dari Indonesia hanyalah sekelompok orang saja. Banyak yang masih bersedia tinggal di tanah air, walaupun sampai mati sekalipun. Pengkhianat. Semuanya pengkhianat. Titik 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 titik. Hal ini menyebabkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Tapi tidak ada cara lain lagi. Hanya bisa membiarkan mereka pergi. Di Tuban, kamu benar-benar ingin pergi. Putri dan Roni memandang orang-orang dengan tidak puas. Kakek, nenek, ayo kita pergi bersama. Negara elang jauh lebih baik dari sini. Apakah kalian masih tidak mengerti situasinya? Indonesia pasti akan kalah. Ayo cepat pergi. Kita menikmati hidup. Ternyata Evan, Nadine dan yang lainnya berniat untuk meninggalkan Indonesia. Ada juga Jason, Michael, Seto dan semuanya juga akan pergi. Melanie bahkan menemukan pacar di negara elang. Sekarang mereka telah menerima jalur khusus dari negara elang. Negara elang secara khusus mengirimkan pesawat untuk menjemput mereka. Miles dan wanita tua tidak dapat membujuk mereka. Keturunan yang tidak berbakti. Keturunan yang tidak berbakti. Kalian tidak bisa dibandingkan dengan Victor dan Wisnu. Teriak Putri. Wisnu dan yang lainnya berada di garis terdepan. Tetapi sekelompok orang ini berkhianat dan berlindung dengan orang lain. Akhirnya, mereka naik ke pesawat khusus. Kakek, nenek, kalian akan menyesal. Akhirnya, pesawat khusus itu lepas landas dan meninggalkan Indonesia. Mulut Evan penuh dengan senyuman. Mereka akan memulai kehidupan baru mereka. Orang bodoh akan tetap tinggal di Indonesia. Bersambung. Selanjutnya. 789. Perang psikologis yang mengerikan. Anak dan cucu yang tidak berbakti. Miles dan ketiganya meraung. Meskipun orang tua itu tidak bisa menahannya. Terlepas dari salah maupun benar. Masih harus dipertahankan. Melarikan diri dari tanah air, menjadi pengkhianat, dihina oleh semua orang. Mereka tidak bisa melakukannya. Binatang yang tidak berbakti ini bahkan telah mentransfer sebagai besar properti mereka. Kota Samara juga secara sengaja mencuri sebagai besar sumber daya milik kita. Sungguh memalukan. Generasi yang lebih tua merasa malu. Tetapi orang-orang seperti Michael dan yang lainnya tidak peduli. Merek malah bangga akan hal itu. Segera setelah itu, Michael dan sekelompok orang tiba di negara elang. Mereka sekarang kuat secara finansial dan setiap orang memiliki sumber daya. Mereka diperlakukan sebagai tamu terhormat. Bahkan negara elang secara khusus menghadiahi mereka dengan sebuah villa. Dan juga beberapa laporan berita tentang mereka. Karena identitas pacar Melanie, Michael dan Seto juga dianugerahi gelar bangsawan. Menikmati semua yang ada di negara elang. Mereka juga memberitahu keluarga Limadi dan keluarga Tan segalanya. Berencana untuk membawa semuanya ke sana. Titik 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 titik. Berdasarkan situasi tersebut, semakin banyak orang yang pergi dari Indonesia. Pasukan pertahanan naga tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Dilihat dari situasi sekarang, Indonesia seolah-olah akan hancur. Ini adalah trik yang digunakan oleh negara lain dengan sengaja. Membunuh dua burung sekaligus dengan satu batu. Mengendalikan orang-orang elit dari Indonesia. Dan juga menyebabkan kekacauan dan gangguan orang-orang di Indonesia.
Pemikiran negatif orang-orang biasanya lebih menakutkan daripada senjata. Menghancurkan pertahanan psikologis rakyat merupakan pukulan terbesar bagi Indonesia. Menyebabkan banyak orang yang kehilangan kepercayaan mereka terhadap Indonesia dan mereka merasa Indonesia akan segera berakhir. Di bawah kehancuran dari internal dan eksternal ini, Indonesia benar-benar akan binasa. Di 3 zona perang besar, aliansi para master juga telah mencapai rekor yang mengerikan. Tidak lama lagi, garis pertahanan keempat juga akan hancur. Garis pertahanan kelima juga akan hancur seiring berjalannya waktu. Aliansi para master juga secara khusus mengumumkan kepada dunia bahwa akan menembus garis pertahanan kelima Indonesia dalam waktu 1 minggu dan membelah Indonesia. Begitu berita ini dikeluarkan, Indonesia menjadi semakin panik. Orang-orang hidup dalam bayangan kegelapan. Awalnya semangat juang orang-orang sangat tinggi. Mereka merasa bahwa Indonesia tak terkalahkan. Tapi setelah itu, tiba-tiba semangat mereka turun perlahan. Sudah ada bayangan di hati semua orang. Dan sekarang pihak lawan malah sudah memberikan target. Ini sama saja memberitahu bahwa masih tersisa beberapa hari lagi untuk hidup. Kematian mungkin tidak mengerikan. Tapi ketika tahu bahwa waktu hidup tersisa beberapa hari ini, itu paling mengerikan. Tekanan yang tak terlihat ini menyebar di hati orang-orang. Apalagi di hati para prajurit. Semangat Indonesia sangat berkurang. Menunjukkan penurunan yang drastis. Ini adalah efek terbesar dari perang psikologis. Yang menyerang hampir semua orang. Hal ini membuat Indonesia terbayang-bayang dalam kegelapan. Ditambah dengan pengkhianatan orang-orang dan yang melarikan diri juga mencoba untuk menghasut. Sehingga membuat perbandingan signifikan antara Indonesia dan luar negeri. Luar negeri adalah surga. Indonesia adalah neraka. Mereka yang tinggal di Indonesia akan runtuh. Di sebuah markas di luar Indonesia, pria berjas Richard berkumpul dengan beberapa pemimpin aliansi para master yang mendominasi. Sekarang garis pertahanan utama Indonesia sudah rusak. Indonesia juga penuh dengan kesengsaraan. Semakin banyak orang yang mengeluh. Opini publik telah menjadikan Indonesia sebagai lingkungan yang gelap. Hari untuk menguasai Indonesia sudah dekat. Semua orang bangga dengan apa yang telah mereka capai. Semua orang tersenyum. Pada saat itu, Richard tersenyum dan berkata, "Ini belum cukup. Kita harus melakukan yang lebih untuk mengalahkan kepercayaan orang-orang terhadap Indonesia." Oh, sepertinya Tuan Richard telah menemukan cara. Semua orang menatapnya. Tentu saja, Richard tersenyum. Semua dalam kendalinya. Semua orang tahu bahwa adikku Jefferson dipenjara oleh Indonesia. Kata Richard, "Aku tahu. Jadi selanjutnya, aku akan mengirimkan seseorang untuk menyelamatkan adikku. Dan membawanya kembali di depan pasukan pertahanan naga." "Apa maksudnya?" Seseorang segera berkata. "Ini berarti benteng Indonesia sudah tidak berarti lagi bagi kita. Kita bisa kemanapun yang kita mau. Kita sudah menghancurkan Indonesia. Ya, itu berarti Indonesia sudah menjadi milik kita." Richard tersenyum dan berkata, "Ya, benar. Dunia berkata apa? Orang Indonesia juga berpikir apa?" Semua orang tersenyum. Pada saat itu, pertahanan psikologis orang-orang Indonesia pada dasarnya sudah hancur. Ini masih belum cukup.
Harus ditambahkan lagi. Ada kilatan cahaya dingin di mata Richard. Hah, masih lagi. Semua orang terkejut. Di mana tempat paling penting di Indonesia? Tentu saja ibu kota Jakarta. Jika ibu kota diambil alih, itu berarti kita mengontrol setengah dari Indonesia. Dalam hal kekuatan kita telah menguasai Indonesia. Kata yang lainnya. Richard tersenyum dan berkata, "Baik, kita akan menyuruh beberapa master untuk menyerang ibu kota dan menghancurkan institusi utama Indonesia. Seperti pasukan pertahanan naga dan yang lainnya. Kita harus menghancurkan apa yang seharusnya kita hancurkan. Dan menangkap yang harus ditangkap. Saat itu juga, bisa dikatakan bahwa Indonesia telah hancur secara luar dalam oleh kita." Wajah Richard penuh dengan senyuman. Oke, cara yang bagus. Selain itu, Indonesia telah mengirim semua kekuatan mereka ke zona perang. Benteng ibu kota pasti sedang kosong. Kita akan mengirim master dan mengambil alih ibu kota sepenuhnya. Saat itu juga, kita sudah berhasil menguasai Indonesia. Aku rasa para pejuang Indonesia di garis depan juga akan menyerah setelah itu. Semua orang semakin mengagumi kecerdasan Richard. Richard tertawa dan berkata, "Sekarang kekuatan kita juga sudah terbatas. Semua sudah dikerahkan untuk menjalankan tugas masing-masing. Jika ingin mengikuti kedua rencanaku, kita harus mencari orang lagi. Mengerti? Serahkan ini kepada kami. Kami akan mencari master. Kurang dari 3 jam, para master yang dipinjam oleh aliansi para master sudah tiba. Mereka dipinjam dari negara lain. Pada saat sekarang ini, semua orang ingin menginjak Indonesia. Jadi, negara-negara lain dengan sigap meminjamkan master mereka. Oke, gelombang pertama berangkat. Selamatkan adikku tanpa celah. Master gelombang 2 tunggu dulu. Waktunya belum tiba. Richard memberi perintah. Penjara naga terletak di dataran tinggi barat laut Indonesia. Jefferson ditahan di sana, untuk menghindar hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi Victor meminta orang-orang untuk mengurungnya di sana karena faktor pertahanan tertinggi. Penjagaan juga diperketat. Daerah yang tertutup es dan salju. Tentara harus berpatroli. Karena yang ditahan adalah penjahat dan pembunuh. Di pegunungan tinggi di kejauhan, ratusan prajurit muncul mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang panjang. Mereka adalah master yang dikirim oleh Richard. Dilihat dari peralatan yang mereka bawa, mereka dipinjam dari Pulau Timur untuk aliansi para master. Beraksi. Mereka bergerak di kegelapan. Seperti yang diketahui, masing-masing dari mereka adalah master senior tertinggi. Ratusan orang datang ke penjara dari puncak gunung sejauh 1 kilometer dalam sekejap. Bunuh. Ratusan orang langsung bergegas. Pada saat itu, penjara tiba-tiba menyalakan lampu terang. Menyinari area itu seperti siang hari. Kami sudah lama menunggu kalian. Untuk menyambut kematian kalian. Bersambung. Selanjutnya. 790. Tidak sadar bahaya yang datang. Saat cahaya terang bersinar, para master dari Pulau Timur terkejut satu demi satu. Semua orang tercengang. Seperti cahaya yang menyinari iblis dan menunjukkan jati diri mereka. Apalagi terdengar bunyi suara dari belakang. Mereka bahkan lebih tercengang. Indonesia sudah memperkirakan mereka akan datang ke sana.
Saat suara itu terdengar, sekelompok sosok muncul dari belakang mereka. Mereka adalah Megano dan yang lainnya. Victor sedang berdiri di tembok tinggi penjara yang ada di depan dengan senyum di wajahnya. Ada seorang pria berlutut di sampingnya. Itu adalah Jefferson. Victor mengatakan bahwa ia akan muncul di tempat yang tidak terduga. Ternyata muncul di sana. Ia sudah memperkirakan bahwa aliansi para master akan menyelamatkan Jefferson. Terutama pada situasi seperti sekarang ini, di mana musuh sedang menyerang psikologis orang-orang. Semua cocok dengan perhitungan Victor. Benar saja. Ternyata semuanya perkiraannya tepat. Jefferson hampir menangis. Ia mengira kali ini ia akan bebas. Namun ternyata Victor datang lebih awal dan telah mengetahui semuanya. Bunuh semuanya. Jangan ada yang tersisa. Victor memberikan perintah. Megano dan yang lainnya langsung bergegas. Meskipun ada ratusan master senior tertinggi dari Pulau Timur, tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Megano lebih kuat. Bisa menghancurkan dan membunuh semuanya. Ada puluhan master dari Pulau Timur yang terpaksa menyerang ke arah penjara. Puluhan orang melompat ke dinding penjara, menuju ke arah Victor untuk membunuhnya. Ketika Jefferson merasa ada harapan, ia melihat puluhan master itu dibunuh oleh Victor dengan pukulannya. Mengerikan, mengerikan. Ternyata Victor sama sekali bukan orang biasa. Tidak heran ia merasa begitu sakit ketika ia dipukul oleh Victor. Segera, Victor menatapnya perlahan, dan berkata sambil tersenyum, "Beraninya mereka datang untuk menyelamatkanmu. Maka kamu yang akan kuhukum." Prak! Victor melayangkan pukulan yang menyakitkan kepada Jefferson. Jefferson yang baru saja pulih dipukul lagi oleh Victor. "Ayo, kita pergi ke zona perang perbatasan utara untuk membantu." Bawa dia juga. Victor tidak tinggal lama di sana. Ia segera memimpin semua orang ke garis utama pertahanan keempat di zona perang perbatasan utara untuk membantu. Jefferson menangis tanpa air mata. Richard yang berada jauh di luar negeri masih menunggu kabar. Seharusnya Jefferson sudah diselamatkan. Meskipun Richard yakin tapi ia masih khawatir dengan keadaan adiknya sendiri. Tuan Richard, yakinkah Jefferson pasti akan diselamatkan? Hanya saja pertahanan utara Indonesia sedikit kuat, dan membutuhkan waktu untuk mereka kembali. Richard mengangguk. Sekarang, kondisi di perbatasan utara sangat parah. Yang memimpin di sana adalah seorang biksu naga harimau dari kuil naga harimau yang merupakan salah satu dari 4 pelindung negara. Ia berlatih ilmu bela diri yang hebat, dan dikatakan bahwa ia memiliki tubuh dan kekuatan yang sama seperti naga dan harimau. Tingkat kekuatannya di level 6 surga. Ia membawa banyak master bersamanya. Tidak lemah, tetapi lawannya lebih kuat. Sekarang biksu naga harimau memimpin orang-orang untuk mempertahankan garis pertahanan keempat dan kelima. Mereka sedang mendapatkan penyerangan dari depan oleh aliansi para master yang mendominasi. Sedangkan mereka juga diserang oleh aliran hitam dari belakang. Mereka mengalami banyak penindasan. Selain itu, bantuan yang dikirim oleh pasukan pertahanan naga dicegat oleh aliran hitam di garis pertahanan kelima dan tidak bisa masuk sama sekali. Setelah bertahan, biksu naga harimau mengadakan pertemuan darurat. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menahannya lagi. Musuh memiliki master senior tertinggi tingkat 6 surga terlalu banyak.
Kita tidak bisa menahannya. Dan para aliran siluman juga sangat menjijikan. Titik 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 titik. Mereka sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Aliran hitam juga sedang mendiskusikan cara menyerang mereka. Hampir 30 kekuatan aliran hitam siap menyerang. Seperti yang diketahui, Victor mengawasi semuanya. Mereka ingin menyerang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka juga akan diserang. Victor dan yang lainnya sudah lama berada di sana. Di bawah pimpinan Victor, energi semua orang tersimpan dengan baik. Bahkan Master Senior tertinggi tingkat 6 surga tidak menyadari akan keberadaan Victor sama sekali. Oleh karena itu, setiap gerakan aliran hitam berada di bawah kendali Victor. Ditambah lagi dukungan yang dikirim oleh pasukan pertahanan naga banyak yang dimusnahkan oleh mereka. Biksu naga harimau baru saja mengalahkan kita. Mereka tidak akan mengira bahwa kita akan menyerang lagi. Serang. Titik 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 titik. Ribuan master aliran hitam kembali secara diam-diam mendekati garis pertahanan keempat dan kelima. Tapi mereka tidak menyadari bahwa satu persatu dari personil mereka menghilang. Setelah berjalan puluhan mil, dari ribuan orang hanya tersisa ratusan orang saja. Tapi ada sekelompok master yang mengikuti ratusan orang itu dari belakang. Mereka adalah Victor dan yang lainnya. Jadi ratusan orang yang ada di depan tidak menyadari sama sekali. Mereka terus maju. Mereka merasa personil mereka masih lengkap. Bunuh. Setelah tiba di lokasi yang ditentukan, para master dari aliran hitam bergegas beraksi. Biksu naga harimau dan yang lainnya langsung menyerang. Mereka sudah mendapatkan aba-aba dari Victor. Ini, para master dari aliran hitam tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah mereka ada 5.000 orang? Kenapa hanya ratusan orang yang tersisa? Bukankah banyak orang di belakang tadi? Setelah melihat ke belakang, banyak sekali orang. Tapi tidak ada satupun yang mereka kenal. Victor tersenyum dan berkata, "Bunuh." Ratusan orang dikepung. Segera menunjukkan kemunduran. Namun ada lebih dari puluhan master tingkat 6 surga dari aliran hitam yang masih menjadi penghalang. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, Victor menghajar orang-orang itu secara tiba-tiba. Di mata Victor, master senior tertinggi tingkat 6 surga hanyalah orang biasa. Semua orang tercengang, termasuk biksu naga harimau dan yang lainnya. Indonesia memiliki master seperti itu. Ini sangat mengerikan. Indonesia memiliki harapan. Energi yang dimiliki oleh prajurit di zona perang perbatasan utara meningkat pesat. Mulai dari sekarang, kalian semua dengar perintahku. Serang musuh. Percepat serangan. Jangan berikan mereka waktu untuk melawan. Titik 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 titik. Di bawah kepemimpinan Victor, para prajurit diberi motivasi. Terus maju. Para tentara dari aliansi para master juga tidak menduganya. Mereka semua akan diserang. Mereka terkejut dan hanya bisa melawan. Semua orang ketakutan dan kencing di celana. Lawannya sangatlah kuat. Terutama orang yang memimpin, yang secara khusus membunuh master tingkat 6 surga dan 5 surga. Para prajurit dan tentara Indonesia juga semakin berani di bawah pimpinan Victor. Benar-benar menyerang lawan tanpa ampun. Titik 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 titik. Pertempuran berlangsung selama 5 jam. Para tentara dari aliansi para master di perbatasan utara dimusnahkan.
Tidak ada satupun dari mereka yang hidup. Mereka semua dibunuh oleh Victor. Ini semua adalah rencana Victor. Menyerang dengan cepat sehingga musuh tidak menyadarinya. Dengan begitu, musuh tidak akan mengetahui bahwa zona perang perbatasan selatan dan perbatasan utara telah kalah. Dengan begitu Victor bisa mengejutkan wilayah yang paling penting, yaitu zona perang perbatasan timur dan perbatasan barat. Cepat bersihkan semuanya, dan jangan sampai berita ini bocor. Setelah semua orang beristirahat, ikut aku ke tempat lain. Victor memerintahkan. Semua orang bersemangat. Semua mengira bahwa Indonesia akan berakhir. Tanpa diduga Victor layaknya dewa yang turun dari surga. Untuk sementara, masalah di dua zona perang utama telah diselesaikan. Lapor Raja. Berita telah diblokir. Berita tentang zona perang perbatasan tidak akan tersebar untuk sementara waktu. Setelah mendengar itu, Victor tersenyum. Tapi pada saat itu, ada sebuah berita besar dirilis. Dan seluruh dunia ketakutan. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.